ya, dalam menelusuri daripada sejarah-sejarah yang ada di Kota Batanghari maupun Provinsi Jambi secara umum. Sekarang saya berada di depan TPU, tempat pemakaman umum Kramat Tinggi, Kelurahan Pasar Baru, Monobulian. Kenapa dibilang ini pemakaman Kramat Tinggi? Karena di sini dimakamkan salah seorang ulama besar di Monobulian, Datuk Kramat Tinggi. Ya, Datuk Kramat Tinggi yang dimakamkan berdampingan dengan istrinya. Makamnya sangat panjang sekali pemirsa. Untuk lebih jelas ya kita akan telusuri nanti. Tetapi sebelumnya Anda silakan dulu like share, komen, tekan subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi biar konten ini bisa berkembang untuk kemudian harinya. Bersama kita lanjut. Sekarang berada di antara tiga sosok Jawa Tengah yang ada di Kelurahan Pasar Baru ini. Yang samping kanan itu saya adalah Datuk Muhammad Basit. Untuk Suhermadi. Pak Suhermadi. Untuk itu Agusti. Pak Agusti. Bapak Agusti inilah yang telah menghibahkan tanahnya untuk pada zaman dulu untuk pemakaman. Lokasi pemakaman Datuk Kramat Tinggi dengan istri Nyai Kemuning ini. Karena saya ingin tahu tuh, Datuk Kramat Tinggi ini apakah dia ini seorang ulama atau gimana tuh? Kalau informasinya itu ulama. Ulama dari Turki ya? Memang tinggi orang tuh, sehingga makamnya kok panjang ini 6 meter lebih. Ya, sesuai dengan makamnya lah. Tinggi. Orang-orang Turki itu tinggi-tinggi itu ya. Itu kira-kira abad berapa dimakamkan dulu tuh? Sejak zaman kapan dulu tuh, Pak? Kalau saya tanya-tanya dengan orang tua saya, beliau juga tidak tahu tahun berapa. Karena Datuk Kramat Tinggi ini di zaman dia masih kecil itu sudah ada. Ayah saya itu lahir tahun 1930, itu makam Kramat Tinggi ini sudah ada. Sudah ada ya? Jadi Datuk saya pun itu tidak juga jelas tahun berapa. Namun kalau saya kaitkan dengan Kesultanan Jambi dia di tahun 1410 atau 1401 kira-kira ya? Nah, kira-kira lebih kurang tahun abad ke-14an itu. Ini kemungkinan ada kaitan dengan Kesultanan Jambi di abad 14 itu. Berarti beliau ini adalah ulama menyebarkan agama Islam di sini. Islam. Seperti di Jambi, di Muaro Jambi itu kan ada para ulama dari Turki, para saudagar dulu mengembangkan agama Islam sambil berdagang. Kesultanan Jambi pun ada kaitan dengan para saudagar dari Arab itu. Nah, jadi kemungkinan ini makam Kramat Tinggi ini juga termasuk mubaligh penyebar agama Islam di Jambi, khususnya Batanghari ini. Nah, kita tahu Indonesia Putri Selaras Minang Masa itu suaminya Ahmad Barsdua ada berasal dari Turki. Ya, jadi kalau kemungkinan kalau bisa dikatakan Datuk Kramat Tinggi berasal dari Turki, itu bisa dikatakan bisa pada abad 14 ya. Kalau istri beliau yang makamnya berada di samping ini, Nyai Kemuning ini berasal dari Turki atau dari Jambi itu? Ini kalau ceritanya ini dari orang tua berasal dari Jambi itu. Masih apa keturunan zaman Kesultanan Jambi ya? Rangka hitam. Masih keturunan langsung dari Rangka Hitam ya? Tapi alhamdulillah pemirsa ya, makam dalam keadaan bersih ya, bersih sekali. Ukuran panjang, ukuran makam itu 6 meter karena beliau tinggi sekali ya. Berdampingan dengan istri tercinta Nyai Kemuning. Cuma di sini yang sekarang jadi persoalan pada zaman batu aki dulu ya. Tuh, maaf tuh ya. Iya. Banyak orang-orang yang oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu mengambil batu nisan daripada makam Datuk Kramat Tinggi ini. Jadi yang kita lihat sekarang ini itu batu nisannya dapat dikatakan sudah tidak apalagi itu ya. Itu Mas Ed? Yap. Sudah tidak asli lagi. Iya. Kita lihat pemirsa. Ya. Assalamualaikum, izin. Nah, itu bekas potongan. Ini bekas potongan. Ya. Sudah
sudah diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk sekedar Batu akik. koleksi batu akik pada sekitar 2014 dulu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan batu yang nisan yang berada di sebelah kaki ini, pemirsa, Tidak asli. ini sama sekali tidak asli lagi ini. Kayu ya. Karena nisannya sudah hilang, maka diganti dengan kayu biasa. Sungkai juga. Sungkai ya, yang tapi baru. sungkai baru. Ini nggak asli lagi. Ini tuh kita buka, kita ungkapin aja tuh. Kadang-kadang orang ngelok di situ. Nah, pada tahun 70-an ada orang tuh datang ke sini bukan niatnya mau ziarah, mau mendoakan Batu Keramat Tinggi. Namun di zaman itu kan zaman buntut. Zaman buntut itu apa namanya? Porkas STSB. Nah, jadi orang tuh datang ke sini ngelok, istilahnya itu bahasa orang lokal itu minta nomor. Karena Dato ini seorang ulama, jadi kedatangan mereka itu tidak direstui. Terjadi hal yang tidak diingin waktu itu. Kalau mereka tidak sempat lari waktu itu, dia orang yang datang itu, orang dua itu hampir dibuang ke Batanghari. Karena ini makam ini lokasi sekitar 20 meter dari pinggir Sungai Batanghari. Sungai Batanghari gitu. Pada yang masa-masa sekarang ini kayaknya masih ada orang minta nomor buntut di sini atau gimana, Pak? Kalau buntut kan sekarang kan sudah tidak begitu apa lagi. Buntut Sudah porkas jarang kan ya? sudah ada lagi. Udah jarang ya? Memang kadang-kadang orang melepas ayam tuh ada. Maksudnya melepas ayam? Dia punya hajat, umpama dia punya hajat ini, kalau hajatku terkabul nanti aku melepas ayam ke sini. Sekaligus ziarah. Ah. Kalau jarang nggak apa-apa. Kalau dia ziarah kan enggak apa-apa. Tapi kalau yang Melepas seperti ayam udah sirik ya? itu sudah di luar aturan, di luar ketentuan agama. Pemirsa, kadang-kala ada peziarah yang suka istilahnya itu bernazar di sini, dari sini bernazar sambil melepaskan ayam hitam ya. Ayam hitam kayak gitu lah ya. Ayam itu. Ayam hitam tersebut dapat dikatakan itu tidak sesuai sekali dengan Ajaran Islam. ajaran Islam. Kalau mau Karena kita ziarah, tahu di sini adalah seorang ulama loh. Ulama. Kalau ziarah minta baik dan Dato Makam Keramat Tinggi menjadi sebagai perantara ya atas keinginan doa daripada masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai perantara, Pak. Pemirsa, ini adalah makam istri beliau tercinta, Nyai Kemuning. Panjangnya bersama, ya. Nisan gimana? Asli itu gimana? Sudah tidak asli lagi. Sudah tidak asli lagi. Dulu ada ganti. dulu tanpa nisan, ada batu kecil, Batu sungkai. paling batu sungkai. Iya, ada batu kecil. Dan ini dibangun oleh TMMD ke 70. dan 70 ya. Itu berarti nggak ada campur tangan pemerintah ya? MMD itulah. Ya, itu tentara. Iya, benar. Nah, Tentara. Kodim 0415 Batanghari. Sangat diharapkan sekali istilah perhatian daripada pemerintah daerah Kabupaten Batanghari ya untuk dapat merenovasi ini makam kerabat ini dan merupakan cagar budaya sejarah daripada Kota Morobulian. Ini ada leluhur lah, ini leluhur. Jadi kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian sama sekali, sangat miris pemirsa. Rata-rata itu tanpa perhatian sama sekali. Betul nggak betul? Betul. Nanti juga mengharapkan pemerintah turun tangan meninjau kemari untuk memugar ya. Semoga ini. Kurang-kurangnya nanti kita pagar dengan pagar besi. Lalu itu namanya apa tadi?